Saya akan menceritakan tentang pembunuhan Tamanida. Pacar Wirapong atau yang sering kita kenal dengan Tamanida merupakan aktris cantik asal Thailand yang lahir pada 13 September 1984 di Bangkok, Thailand. Tamanida merupakan anak dari Panida Siriyutayotin dan Sopon Pacar Wirapong. Semua bermula ketika Tamanida menjalani agenda pemotretan yang melakukan perjalanan menyusuri Sungai Chao Phraya River dari Jembatan Krungthon di Bangkok ke Jembatan Rama 7 di Nonthaburi dengan speedboat pada 24 Februari 2022 bersama 5 orang rekannya, yakni Pur, Gatik, San, Robert, dan Job. Pada tanggal 24 Februari 2022 pukul 10:40 malam, Tamanida dikabarkan jatuh dari speedboat. Akan tetapi, ada kejanggalan pada rekannya karena kelima rekannya pada saat itu tidak segera mencari bantuan. Tamanida ditemukan meninggal dunia di Sungai Chao Phraya, Bangkok pada Sabtu 26 Februari 2022 pukul 13:10 waktu di Bangkok. Jenazah Tangmo berhasil ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka tak lazim. Bahkan tak sedikit yang menduga wanita ini meninggal karena dibunuh. Dugaan itu muncul usai ditemukan sejumlah kejanggalan mulai dari bekas luka hingga pernyataan para saksi. Kini kejanggalan terkait kematian Tangmo terjawab. Pelaku pembunuhan Tamanida terkuak dalam dibalik aksi tragis ini pada 2 orang, yaitu Pur dan Robert. Tangmo meninggal diduga karena disedih oleh salah satu teman laki-lakinya. Karena Tamanida menolak untuk melayani nafsunya, Tamanida sempat melawan saat dicekik. Hingga terjadilah keributan yang membuat Tamanida jatuh ke air. Laki-laki itu meminta Tamanida melayani nafsunya lantaran telah melakukan pembayaran kepada sang manajer Tangmo. Kasus ini kini ditutup oleh ibu Tamanida lantaran pembunuh akan memberikan kompensasi sebesar 13 miliar. Bahkan sang ibu mengaku tidak membesarkan Tamanida dan wanita itu lebih dekat dengan ayahnya. Berikut ini merupakan kejanggalan kematian Tamanida. Yang pertama, mayat banyak luka dan tidak seperti tenggelam biasa. Yang kedua, temannya nyadar Tamanida tidak ada di boat setelah 3 jam kemudian, padahal mereka naik speedboat. Yang ketiga, ibu Tamanida mengatakan Tangmo bisa berenang dan berenang yang cukup handal. Kan aneh jika dia tenggelam pada saat itu. Yang keempat, manajer Tangmo pergi ke rumah bertemu dengan anaknya membawa mobil Tangmo setelah beberapa jam hilangnya Tangmo. Rekannya tidak memberi kabar keluarga Tangmo pada malam itu. Rekannya menolak untuk diwawancarai. Banyak luka lebam di tubuh teman-temannya. Manajer mengatakan bahwa Tangmo jatuh ketika ingin buang air kecil, padahal Tangmo memakai body salt. Nah, sekian cerita tentang pembunuhan Tamanida dari saya. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Nyonya Astini. Tragedi pembunuhan ini terjadi pada tahun 1996, dilakukan oleh seorang wanita kelahiran Surabaya 22 September 1955 yang bernama Astini Sumiasih. Astini merupakan warga Kampung Malang Utara, Wonorejo, Surabaya. Ia seorang ibu rumah tangga yang memiliki 1 orang suami dan 3 orang anak. Ia beserta keluarganya tinggal di kontrakan yang sangat kecil. Keadaan ekonomi membuatnya sering berhutang pada tetangganya untuk kebutuhan sehari-hari. Di kalangan tempat tinggalnya, Astini dikenal sebagai orang yang Peristiwa ini terjadi saat tetangganya yang bernama Puji Astuti menagih hutang pada Astini sebesar Rp20.000, namun ia tidak bisa melunasi hutang tersebut karena tidak punya uang. Hal itu menyebabkan Puji Astuti memaki-makinya, dan itu membuat Astini merasa kesal dan jengkel. Lalu Astini mengajak Puji Astuti ke dalam rumah untuk mengambil uang, padahal ia berencana untuk menghabisi nyawa Puji Astuti. Astini memukulkan lempengan besi ke kepala Puji Astuti hingga tewas. Mayat Puji Astuti disembunyikan di dapur dengan ditutupi sebuah tikar.
Dan pada pukul 2 dini hari, Astini memutilasi korban menjadi 12 bagian. Ia memasukkan tiap potongan ke dalam kantong plastik dan potongan-potongan tubuh itu beberapa dibuang ke tempat sampah dan dibuang di sungai di Surabaya. Pakaian dan sebuah kunci ia buang di sumur belakang rumah. Dan selang beberapa hari, seorang pria menemukan potongan kepala tersangkut di ranting pohon di sungai. Lalu ia melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Setelah diperiksa dan diidentifikasi, potongan kepala itu dinyatakan sebagai Puji Astuti setelah dikuatkan oleh anggota keluarganya yaitu Agus Purwanto yang mengonfirmasi bahwa itu adalah kepala kakaknya yang sempat ia laporkan menghilang sejak beberapa hari lalu. Aji Puji Astuti mendapati tempat terakhir yang dikunjungi oleh Puji Astuti adalah rumah Astini. Mendengar informasi itu, polisi langsung bertindak cepat dengan mendatangi rumah Astini untuk melakukan penangkapan terhadapnya. Setelah Astini dibawa dan diperiksa, Astini menyangkal bahwa ia membunuh Puji Astuti. Namun setelah diinterogasi lebih lanjut, akhirnya Astini mengakui semua perbuatannya. Bahkan ia mengaku telah membunuh 2 orang tetangganya, Sri Astuti dan Rahayu, yang keduanya dilaporkan juga menghilang. Ia membunuh tetangganya dengan alasan yang sama. Hutang Astini kepada Sri Astuti sebesar Rp150.000 dan kepada Rahayu Rp1.250.000. Nominal itu bisa dikatakan cukup besar lantaran kejadian ini terjadi pada tahun 1996. Astini membunuh korban-korbannya lantaran merasa sakit hati dan jengkel karena para korban kerap datang ke rumahnya untuk menagih hutang dengan makian dan kata-kata kasar. Astini selalu berkata bahwa ia tidak punya uang dan mereka tidak peduli dan selalu memaksa Astini agar ia cepat membayar. Karena emosinya sudah memuncak, ia membunuh serta memutilasi korban-korbannya. Karena perbuatannya, Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan Astini dijatuhi hukuman mati. Namun, Astini masih mencoba mengajukan banding atas putusan hukumannya. Dan sembari menunggu hasil bandingnya, ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukun Malang, Jawa Timur. Namun, pada 1997, hasil banding Astini dinyatakan ditolak oleh Pengadilan Tinggi. Namun, Astini belum juga menyerah, hingga melakukan beberapa kali banding sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Namun, sampai saat ini tetap ditolak. Ia juga sempat meminta gerasi pada presiden pada tahun 2004, namun tetap ditolak karena kasusnya dinilai begitu kejam. Dan Astini tetap dijatuhi hukuman mati. Dan pada tahun 2005 dia dieksekusi mati. Sebelum dieksekusi, Astini dipindahkan dari Lapas Sukun Malang ke Rutan Medaeng, Sidoarjo untuk menjalani isolasi selama 5 hari dari tanggal 15 sampai 19 Maret 2005. Lalu pada tanggal 20 Maret 2005 di hari Guantanamo atau yang juga disebut Gitmo adalah sebuah penjara milik Amerika Serikat yang terletak di Teluk Guantanamo di Tenggara Kuba. Penjara ini sekarang menjadi perhatian setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada saat Sabtu 13 Februari 2021 mulai mengkaji rencana penutupan penjara tersebut. Dua sumber yang mengetahui permasalahan ini mengatakan beberapa penjabat yang terlibat sedang merumuskan keputusan eksekutif yang akan ditandatangani oleh Biden dalam beberapa pekan atau bulan mendatang terkait nasib penjara ini. Guantanamo dibangun pada beberapa tahap, di mana tahap terakhir dilakukan pada 2002. Penjara ini menjadi salah satu tempat penahanan militer garis keras dan terduga teroris yang ditangkap oleh militer Amerika Serikat di Afghanistan, Irak, dan wilayah lain. Fasilitas penahanan ini secara luas telah menjadi kontroversi karena di sana diduga telah terjadi pelanggaran terhadap HAM para tahanan di bawah Konvensi Jenewa. Muncul pula tuduhan adanya penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang terhadap para tahanan dari otoritas Amerika Serikat. Tempat penahanan ini berulang kali mendapat kecaman dari lembaga-lembaga HAM dan kemanusiaan seperti Amnesty International, HRW, dan Komite Palang Merah Internasional, Uni Eropa, dan Organization of American States menuduh adanya pelanggaran HAM di penjara itu, termasuk penggunaan sejumlah kekerasan yang dilakukan selama interogasi.
Menjawab hujan kritik itu, pemerintah mantan Presiden George Bush berkeras para tahanan di sana dirawat dengan baik dan tidak ada teknik interogasi yang dilakukan petugas pada tahanan dengan cara menyiksa. Pada 2 Januari 2009, Presiden Amerika Serikat yang berkuasa pada saat itu, Barack Obama, menuruti sebuah kampanye dengan menutup penjara Guantanamo dan dalam tempo setahun. Tahanan yang ada di sana lalu ditransfer ke Amerika Serikat untuk melanjutkan sisa hukuman penjara mereka atau menjalani persidangan. Obama juga meminta tim investigator agar menggunakan teknik-teknik yang biasa digunakan Angkatan Darat Amerika Serikat dalam menginterogasi, yang sama sekali tidak menggunakan segala bentuk sisaan. Sayang, rencana penutupan penjara ini tidak mulus karena ada penolakan dari Partai Republik dan beberapa anggota Kongres dari Partai Demokrat. Mereka yang menolak berpandangan menampung para tahanan dari Guantanamo bisa membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat. Ini ada sekitar 40 tahanan yang masih ada di penjara Guantanamo. Sebagian besar ditahan sudah Sekarang ini ada sekitar 40 tahanan yang masih ada di penjara Guantanamo. Sebagian besar ditahan sudah selama hampir 2 dekade dalam kondisi ada yang tanpa dituntut atau diadili. Tragedi Paniai terjadi pada 7-8 Desember 2014. Sebanyak 4 orang tewas ditembak dan 21 lainnya terluka ketika warga melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap kelompok pemuda sehari sebelumnya. Beberapa pekan setelahnya, Presiden Joko Widodo berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut. Saya ingin kasus ini diselesaikan secara secepat-cepatnya agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Kita ingin sekali lagi tanah Papua sebagai tanah yang damai, kata Jokowi pada 27 Desember 2014. Selang beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada Februari 2020, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menetapkan peristiwa Paniai sebagai kasus pelanggaran HAM terberat. Dalam peristiwa itu, Komnas HAM mencatat 4 orang tewas terkena peluru panas dan luka tusuk. Sementara itu, 21 lainnya terluka karena penganiayaan. Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat dalam tragedi Paniai dimulai pada Desember 2021. Selama kurang lebih 4 bulan, Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 warga sipil, 18 orang dari kepolisian, 25 orang dari unsur TNI, serta 6 pakar ahli. Pada April 2022, Kejaksaan Agung RI menetapkan seorang tersangka berinisial IS dalam kasus pelanggaran HAM terberat tragedi Paniai yang terjadi pada Desember 2014. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah mengatakan IS merupakan pensiunan TNI yang pada saat itu menjabat sebagai perwira penghubung di Kodim Komando Distrik Militer Paniai. Kejaksaan Agung mengumumkan telah melimpahkan berkas perkara kasus tragedi Paniai ke Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Makassar pada Juni 2021. Isabella Guzman. Bernama lengkap Isabella Yunmi Guzman. Lahir di Colorado, Amerika Serikat pada tahun 1995. Anak dari Yunmi Hoy dan Robert Guzman. Pada 28 Agustus 2013, Isabella Yunmi Guzman membunuh ibu kandungnya dengan 151 tusukan di bagian wajah serta leher. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 waktu setempat. Yunmi Hoy dibunuh di kamar mandi menggunakan tongkat baseball. Setelah membunuh ibunya, Isabella langsung kabur ke minimarket dekat rumah untuk membersihkan bekas darah yang menempel. Ia bahkan berbohong kepada petugas minimarket dengan mengaku telah diperkosa. Perempuan itu ditangkap 16 jam setelah kejadian pembunuhan tersebut. Pada saat sidang pengadilannya, Isabella Guzman dinyatakan tidak bersalah dan tidak dipenjara.
Setelah itu, senyum Isabella Guzman di pengadilan menjadi sorotan. Ia tersenyum seperti tidak merasa bersalah. Hal itu karena Isabella Guzman dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan. Alhasil, ia pun dikirim ke rumah sakit pemerintah di Pueblo. Berdasarkan keterangan Dr. Richard Paul, Isabella Guzman didiagnosis mengalami paranoid skizofrenia. Itulah beberapa cerita dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.